Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di English Lab kita atau laboratorium bahasa Inggris kita untuk pembelajaran bahasa Inggris di Sabahul Lughah Ma'had Al-Jami'ah Uin Syahda Padang Sidimpuan. Perkenalkan, nama saya Lia Rusdiani Nasution dan saya akan menjadi koordinator pembelajaran bahasa Inggris Anda di Ma'had selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Di English Lab ini, kita akan menyiapkan materi-materi untuk vocabularies yang Anda butuhkan untuk terlibat secara aktif dalam percakapan general English yang terjadi di asrama gitu ya. Dan kita akan mendesain Sobahul Lughah bahasa Inggris ini untuk menutupi kebutuhan vocab-vocab Anda untuk menjalankan peran tersebut. Untuk diketahui, segera nanti setelah saya sampaikan vocabulariesnya, tugas Anda selanjutnya adalah meramu vocabularies yang sudah Anda pelajari ini ke dalam kalimat sendiri. Silahkan buat kalimat atau contoh untuk setiap kata-kata yang Anda pelajari dari video ini dan posting di kolom komentar. Ini adalah cara kita untuk memastikan bahwa Anda menyerap apa yang Anda pelajari. Dan ini juga cara kami untuk mengetahui apakah Anda semua sudah punya kemampuan yang cukup kira-kira atau keterampilan yang cukup untuk menerjemahkan apa yang sudah Anda pelajari dari vocab-vocab ini ke dalam kalimat yang tepat. Nanti Anda sekalian akan dibantu sama musyrifahnya, silakan dikonsultasikan kendala yang Anda alami. Nanti kemudian kendala-kendala ini akan disampaikan kepada kami untuk kemudian kita follow up dan tindak lanjuti. Baik, karena ini adalah materi pertama kita, langsung saja saya akan memberikan 10 vocabularies yang berhubungan dengan ketertiban di asrama. Kenapa ketertiban di asrama? Karena Anda adalah pendatang baru di asrama, jadi mungkin ada hal-hal yang masih asing di telinga Anda, terutama ketika itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah curfew. Sekali lagi pronunciation-nya adalah curfew. Curfew ini artinya jam malam. Jam malam adalah jam yang sudah kita secara spesifik kita sepakati sebagai waktu yang mewajibkan Ananda sekalian yang berstatus sebagai mahasantri atau mahasantriyah untuk berada di asrama dan melaksanakan kegiatan malamnya, termasuk qiraah dan belajar. Untuk kata yang kedua, kita punya regulation, yang artinya peraturan. Sekali lagi, pronunciation-nya adalah regulation, artinya peraturan. Selanjutnya untuk kata yang ketiga, kita punya discipline. Discipline, yang artinya disiplin. Ya, disiplin adalah training dalam mengikuti peraturan yang berlaku yang kemudian harusnya akan mengubah perilaku Anda sekalian selama berada di asrama. Untuk kata yang keempat, itu kita punya house rules. House rules ini adalah aturan asrama. Asrama ini maksudnya asrama masing-masing ya, tempat tempat kamar masing-masing itu. Jadi mungkin ada peraturan tidak tertulis yang beda di asrama B dengan C misalnya. Nah, ini kita sebut dengan house rules. Tapi regulation tadi itu berlaku secara umum untuk UIN Syahada Padang Sidimpuan. Jadi peraturan yang dikeluarkan kampus yang biasanya itu sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan asrama itu kita sebut dengan regulation. Tapi di level kamar atau lantai masing-masing ini akan kita sebut dengan house rules. Jadi beda ya. Kata yang kelima sekarang itu kita punya cleanliness. Sekali lagi pronunciation-nya adalah cleanliness. Bukan cleanliness ya, tapi cleanliness. Artinya kebersihan. Nah, kebersihan ini udah tau lah ya, artinya mengacu kepada kondisi di mana everything is clean and tidy and neat gitu ya. Kalau bisa pun fragrant, harum gitu, wangi. Nah, Anda sekalian tentu sudah mendapatkan jadwal piket masing-masing kan untuk menjaga kebersihan di lantai masing-masing. Nah, itu tolong diikuti ya demi kesehatan kita bersama. Kita lanjut dengan yang keenam sekarang, itu ada quiet hours. Ini adalah jam tenang. Jam tenang ini dimulai dari semenjak kita selesai qiraah, yaitu jam setengah 10 ya, 9.30 selesai qiraah. Maka 9.30 sampai nanti bangun lagi di subuh, itu kita sebut dengan quiet hours.
Nah, di selama quiet hours ini berlangsung, Anda sekalian dilarang untuk menimbulkan keributan yang mengganggu kenyamanan istirahat dan mungkin kegiatan pembelajaran orang lain di kamar sebelah atau di lantai bawah atau atas gitu ya. Jadi ini tolong komitmen kita bersama lah ini ya. Tolong dijaga supaya di jam-jam tenang ini Anda sekalian tidak terlalu heboh gitu. Walaupun ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ya. Semoga sih nggak ada. Kata yang ketujuh sekarang kita punya chores. Ini adalah tugas harian. Tapi bukan tugas harian yang mengerjakan tagihan dari kampus ya, bukan. Tugas harian yang dimaksud dalam chores ini adalah tugas-tugas seperti bersih-bersih di kamar, ngepel atau nyuci piring atau ngelipat kain atau nyetrika, itu kita sebut dengan chores ya. Untuk tugas-tugas dari kampus itu nanti tunggu saja di materi selanjutnya akan kita buat secara spesifik. Tapi namanya bukan chores ya. Chores itu untuk tugas-tugas rumah tangga biasanya, tugas-tugas domestik. Kita lanjut dengan kata yang ke-8 sekarang, itu ada inspection atau pemeriksaan. Nah, ini kita harus sedikit hati-hati ya, karena pemeriksaan ini biasanya tidak diumumkan, tiba-tiba sudah ada aja gitu inspektor yang datang memeriksa situasi di asrama kita. Di sini nanti akan banyak terjaring orang-orang yang beruntung mendapatkan shock therapy gitu. Jadi hati-hati dengan inspection because it happens. Di mana ada pemeriksaan biasanya akan ketahuan ada pelanggaran. Nah, pelanggaran akan menjadi kata kita yang ke-9 dan dalam bahasa Inggris ini disebut dengan violation. Sekali lagi, pelanggaran ini kita sebut dengan violation dalam bahasa Inggris. Ya. Violation ini bentuknya bisa macam-macam, bisa pelanggaran bahasa, pelanggaran kode etik, pelanggaran ibadah, pelanggaran macam-macam. Nah, saran saya jangan berencana untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun karena kamu tidak akan suka konsekuensinya. Selanjutnya ada authority atau otoritas. Nah, otoritas ini mengacu kepada sekelompok orang-orang yang tugasnya adalah menegakkan program dan peraturan-peraturan di asrama. Nah, ini mengacu kepada mudir dan jajarannya ya, mujih, mujihah, musyrif, musyrifah dan lain sebagainya. Sampai dari mudir sampai ke atas, dari musyrif, musyrifah sampai ke atas ini kita sebut dengan authority atau otoritas dalam bahasa Indonesia. Nah, otoritas ini adalah sekelompok orang. Nanti untuk sebutan mudir, muwajjih, muwajjihah, musyrif, musyrifah ini akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa posting kalimat Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di